Assalamualaikum, jumpa lagi di channelnya aku. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan segala sesuatu yang sedang teman-teman semua jalankan semoga selalu diberikan kemudahan. Amin. Lama banget ya teman-teman aku nggak up video. Sebenarnya ini adalah video lama sebelum menjelang Ramadan kalau nggak salah, cuman baru kali ini aku edit dan baru aku up hasilnya. Sebenarnya untuk stok video itu sendiri udah banyak teman-teman, cuman untuk waktu editnya itu aku yang agak keteteran gitu ya, karena ada satu dan lain hal. Maka dari itu beberapa video yang udah aku tag, aku editnya itu agak lama. Bukannya sok sibuk atau gimana ya teman-teman, cuman sebenarnya sih agak males gitu kalau buat editnya. Kalau misalnya buat video itu sebenarnya aku senang dan kayak semangat gitu, cuman kalau udah jadi video kemudian mau diedit biar menjadi satu video yang utuh itu aku benar-benar males. Ada yang sama juga nggak sih para konten kreator? Moga aja teman-teman yang dulu udah sempet lihat video-videonya aku, kemudian buat teman-teman juga yang udah subscribe channel aku, bisa menyaksikan video aku kali ini dan bisa mengikuti channel aku kembali ya teman-teman. Insya Allah mulai bulan ini, maksudnya mulai kali ini, kalau misalnya aku semangat gitu, pengen banget tiap minggu itu ada video yang aku upload gitu. Doain aja ya teman-teman biar aku semangat gitu buat videonya. Dan buat teman-teman semua aku ucapkan terima kasih udah mau ngeklik video aku ini, udah mau nyempetin nonton, udah mau support channel aku. Terima kasih banyak ya. Semoga teman-teman semua nggak bosen sama video-video yang aku upload. Dan kalau misalnya teman-teman ada kritik, ada saran, boleh banget tulis aja di kolom komentar ya. Oke, lanjut ke video ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau buat kayak keju keju aroma gitu. Ini kemarin aku ada punya kulit lumpia, daripada bingung mau dibuat apa, makanya ini aku mau buat si keju aroma gitu. Sebelumnya ini kulitnya aku pisahin satu-satu gitu ya teman-teman. Nah ini udah aku pisahin semua, kemudian aku mulai siapin buat kejunya. Sambil aku siapin bahan-bahannya, sambil sharing yuk teman-teman. Kalian semua yang seprofesi sama aku sebagai ibu rumah tangga yang cuma di rumah aja dan kebetulan belum dikasih momongan, jadi masih berdua aja sama suami, sering ngerasa kesepian gitu nggak sih? Aku ngerasa gitu teman-teman, ngerasa kesepian. Dan aku ngerasanya aku setelah menikah itu punya temen cuma suamiku aja gitu. Jadi apa-apa ceritanya ke suami, butuh apa bilangnya ke suami gitu. Apalagi di lingkungan tetangga aku itu kan, sekarang aku tinggalnya bareng sama suami ya, dan di lingkungan tempat tinggal suami aku itu yang seumuran sama aku itu nggak ada gitu teman-teman. Sekalipun ada, dia itu sebagai wanita pekerja, jadi tiap harinya itu kan pergi kerja, di rumahnya paling sore malam gitu. Kadang kalau misalnya mau main juga kan nggak enak ya, takutnya mau istirahat atau gimana gitu. Jadi aku hampir setiap harinya kalau misalnya suami aku berangkat kerja atau suami aku nggak ada di rumah, aku itu cuma di rumah aja gitu loh teman-teman. Dan kalau misalnya aku bosen, aku jenuh di rumah, ya paling aku pergi ke rumah orang tua aku, nemuin bapak ibu, nemuin kakak, keponakan gitu, biar nggak jenuh di rumah aja. Dan mungkin kalau misalnya kita udah dikasih keturunan gitu kan, walaupun suami kerja, di rumah kan nggak sendirian banget gitu ya teman-teman. Ada anak yang bisa kita ajak main bareng, ngobrol bareng gitu. Semoga kita semua yang sedang menanti kehadiran momongan di tengah-tengah keluarga, semoga segera diijabah sama Allah, dimudahkan setiap urusannya. Yang penting kita tetap berusaha, tetap berdoa, semuanya serahkan kepada Allah.
karena segala sesuatunya itu kan hanya titipan ya teman-teman. Kalau misalnya Allah belum ngasih titipan itu ke kita belum dikasih amanah buat dititipin seorang momongan, ya sabar aja, pasti ada waktunya. Karena kan di setiap keluarga itu punya ujiannya sendiri-sendiri. Ada yang diberikan ujian berupa momongan, ada yang diberikan ujian berupa materi, ada yang diberikan ujian berupa kesetiaannya, ada yang diuji dari apapun itu. Jadi segala sesuatunya itu sudah digariskan sama Allah. Jadi nggak ada rumah tangga itu yang pure semuanya baik-baik aja ya teman-teman. Pasti ada ujiannya sendiri-sendiri. Cuman bagaimana setiap orang itu bisa menerima ujiannya dan bisa mengatasi ujiannya tersebut. Kalau teman-teman semua misalnya ngerasa kesepian gitu di rumah, biasanya ngapain nih? Hangout sama teman-teman kah, atau me time kah, atau gimana nih? Boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman semua. Dan ini aku lanjut mau buat makan siang ya teman-teman. Jadi hari ini aku mau buat soto tauco. Orang Batang Pekalongan pasti tahulah gimana rasanya soto tauco ya. Enak banget teman-teman. Tapi mungkin kalau orang luar kota Batang ataupun Pekalongan rada aneh gitu ya, mungkin ngerasain soto tauco. Di beberapa waktu lalu itu aku request sama ibu aku untuk dibuatin bumbu soto tauco gitu teman-teman. Jadi ini aku udah dibawain bumbunya, jadi ini aku di rumah itu tinggal cemplung aja gitu ya teman-teman, sambil ngepasin rasanya aja, kurang garam atau kurang penyedap atau kurang kecap gitu. Jadi masaknya itu tinggal dicemplungin aja, nanti kita bumbuin sendiri sesuai dengan selera Cuman kita. Terkadang tuh antara masakan kita sama masakan orang tua itu beda teman-teman. Contohnya aja aku ini kan minta dibuatin si bumbu tauco ya sama ibu aku. Kalau misalnya soto dibuat sama ibu aku dengan bumbu itu, rasanya itu lebih enak daripada aku buat soto dengan bumbu yang sama gitu. Atau mungkin bumbu yang sama tapi dimasak oleh tangan yang berbeda, hasilnya beda ya teman-teman. Atau gimana sih? Ada yang pernah ngalamin seperti itu juga? Boleh tulis di kolom komentarnya kalau misalnya pernah ngalamin kayak gitu. Sama-sama bumbu itu yang buat ibu aku, cuman kalau misalnya bumbu itu dilanjutkan dibuat soto sama ibuku, itu rasanya lebih enak daripada yang buat aku teman-teman. Cuman ya better lah ya daripada aku buat bumbunya itu sendiri, malah mungkin jadinya tambah nggak enak. Oke, lanjut. Ini aku mau buat sambal ya teman-teman. Tadi aku udah ngerebus si cabai sama tomatnya. Di sini aku buat sambalnya cuma pakai tomat sama cabai aja teman-teman, sama dikasih sedikit garam, kemudian dihaluskan. Maaf ya kalau misalnya cara pembuatan sambalnya itu berbeda dengan teman-teman semua. Gak apa-apa ya teman-teman, yang penting rasanya disukai sama keluarga kita. Teman-teman semua siang ini masak apa nih? Bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, setelah halus si sambalnya, ini aku wadahin aja ke tempatnya. Jadinya itu segini teman-teman, nggak terlalu banyak, cuman ya yang penting ada pedes-pedesnya lah ya, daripada nggak ada sama sekali. Karena kan aku doyan banget pedes. Kalau misalnya suami sih nggak terlalu suka pedes. Oke, lanjut. Ini si airnya udah mendidih ya teman-teman, dan tadi udah aku masukin bumbu aromatik kayak salam, daun jeruk gitu ya. Nah ini setelah mendidih, aku masukin si bumbu tauconya, kemudian aku aduk-aduk. Kalau misalnya sekiranya kurang ya bisa ditambahin gitu ya. Kemarin aku dibuatin ibuku bumbu tauco itu lumayan banyak teman-teman, jadi bisa 2 kali masak ya, karena kan di rumah cuma berdua. Kalau misalnya langsung dimasak sekaligus itu terlalu banyak, jadinya aku bagi 2. Belumnya juga tadi udah aku rebus kayak balungan ayam gitu ya teman-teman, biar airnya itu berkaldu. Terus setelah si balungannya itu matang, kemudian baru aku masukin si bumbu tauconya, kemudian aku bumbuin pakai garam, penyedap, kemudian aku kasih kecap juga,
Lanjut aku kasih potongan bawang daun yang udah aku potong-potong tadi, sambil dicicipin aja, dirasain. Kalau misalnya kurang garam atau kurang penyedap bisa ditambahin gitu ya. Di sini juga aku masaknya kayak bolak-balik, aku tambahin garam, tambahin penyedap gitu loh teman-teman, karena aku ngerasanya tuh kok rasanya belum enak gitu. Jadi yang namanya masak itu kalau misalnya belum nemu yang pas ya gitu ya, bolak-balik dicobain, dirasain gitu. Sambil nunggu kuah sotonya mendidih, ini ditunggu sebelah aku juga mau ngerebus air buat kayak ngelunakin bihunnya gitu ya teman-teman. Nah ini aku juga tadi udah nyiapin tauge, kemudian ini ayamnya juga tadi udah aku goreng, dan ini mau aku suwir-suwir kecil-kecil gitu biar nanti ambilnya juga enak. Tadi aku juga udah nyiapin bawang daun yang udah tak potong sama seledri, jadi nanti kalau misalnya mau makan tinggal comot-comot aja gitu, nggak perlu kayak ngerajang-ngerajang lagi gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya di sini itu ada kesalahan waktu mau ngelunakin si bihun. Jadi di soto tauco kali ini itu aku pakainya mie soun ya teman-teman, jadi teksturnya itu lebih lembut daripada bihun. Jadi harusnya tuh cukup direndam pakai air biasa gitu, nggak perlu pakai air yang baru mendidih gitu. Jadi kalau misalnya pakai air yang baru mendidih tuh jatuhnya kayak terlalu lunak, jadi kayak terlalu lembek gitu loh teman-teman. Kayak di sini kan ini udah terlalu lembek gitu, padahal baru aja dicemplungin tapi kayak langsung ngeset gitu loh. Jadinya ini si sounnya itu kayak lembek banget gitu. Jadi harusnya tuh pakainya air biasa ya waktu ngerendam, nggak pakai si air air mendidih kayak gini. Di sini karena aku baru kali pertama jadi agak bingung ya caranya gitu. Oke, setelah semua pelengkapnya itu ready, ada mie sounnya, terus ada suiran ayam, ada potongan daun seledri sama daun bawang, kemudian sambalnya juga udah jadi. Lanjut ini aku mau buat pelengkapnya ya teman-teman. Di sini aku cuma mau buat mendoan aja, mau buat tempe mendoan aja biar lebih enak kayak di warung gitu ya, makan soto tauco pakai si mendoan. Aku juga buatnya nggak terlalu banyak ya teman-teman, buat secukupnya aja buat sekali makan, karena kan kalau misalnya gorengan mendoan kayak gini paling enak itu dimakan waktu anget-angetnya gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya mau makan malam biasanya aku sih goreng lagi gitu. Kalau ini biasanya cukup 5 atau berapa potong aja. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih aku ucapkan buat teman-teman semua yang udah mau support aku, dan mohon maaf apabila masih ada kata-kata yang kurang pantas untuk didengar atau masih ada kata-kata yang kurang enak gitu ya. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misal ada requestan dari teman-teman mau dibuatin video seperti apa, boleh banget, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan semoga video yang aku share kali ini ada manfaatnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.